Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Pada hari ini kita akan melanjutkan renungan kita di masa raya Natal. Kalau pada waktu yang lalu saudara-saudara kita sudah mengikuti tentang para saksi, 4 saksi yang saya sengaja sampaikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa saksi-saksi ini adalah saksi-saksi hidup yang mengalami langsung peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada bagian ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu bagian yang sangat penting yang menjadi bagian dari kisah Natal. Ya, ada 2 nyanyian, saudara-saudara, yang disampaikan oleh para saksi itu, yaitu oleh Maria dan oleh Zakaria. Dan kedua nyanyian ini begitu terkenal, begitu mendapatkan perhatian yang banyak. Nah, khususnya saudara-saudara di dalam Injil Lukas pasal 1 ini, kedua nyanyian ini yang tempat di mana dituliskan kedua nyanyian ini, Lukas sengaja mencatat kedua nyanyian ini saudara-saudara sebagai sebuah ungkapan iman dan keyakinan dari Maria dan Zakaria. Nah, saudara-saudara, nyanyian Maria yang kemudian dikenal sebagai The Magnificat, kemudian nyanyian Zakaria yang disebut The Benedictus, ya kalau dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, itu mempunyai beberapa kesamaan. Ya. Kesamaan yang saya maksudkan itu pertama, sebetulnya kedua nyanyian ini merupakan kutipan-kutipan dari nubuat-nubuat para nabi. Nanti saudara bisa lihat, saya akan sampaikan bagian per bagian di dalam layar ini. Jadi ini seolah-olah merupakan semacam hafalan atau bagian dari yang tidak terpisahkan dari pemahaman Maria tentang perjanjian lama, juga Zakaria tentang perjanjian lama. Mereka sangat mengetahui, saudara-saudara, isi dari bagian-bagian perjanjian lama itu, dan mereka kutip menjadi sebuah rangkaian pujian, nyanyian. Itu yang pertama. Kemudian saudara-saudara, hal yang kedua, bahwa kedua nyanyian ini merupakan ungkapan rohani, ya, nyanyian yang mengungkapkan pengertian rohani. Nah, saudara, mengapa ini penting? Sebab pada kenyataannya The Magnificat, khususnya nyanyian Maria ini, di dalam sejarah manusia sudah pernah dipakai untuk menyemangati kelompok-kelompok revolusionis. Ya, misalkan para revolusionis di Amerika Latin, mereka menggunakan bagian ini untuk menyemangati supaya para revolusionis, para prajurit revolusioner ini terdorong, ya, dengan menggunakan ayat-ayat ini untuk melawan lawannya, entah itu pemerintah, entah itu para penjajah misalnya. Nah, jadi saudara-saudara, ini terjadi penyelewengan. Ya. Sebenarnya bagian ini tidak berbicara tentang revolusi kemerdekaan misalnya, atau revolusi sosial. Bukan. Ini adalah nyanyian rohani. Ungkapan-ungkapan yang ada di sana berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama untuk membebaskan manusia bukan dari ikatan penjajahan imperialis, kaum imperialis, tetapi atau penjajahan kaum kapitalis misalnya kalau ini revolusi sosial, tetapi kebebasan dari kutuk dosa, dari dosa manusia yang mengikat. Itulah yang diungkapkan oleh nyanyian-nyanyian ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari perspektif ini, kita akan mengerti kata-kata yang dipakai itu adalah kata-kata rohani, ya, bahwa kita manusia itu mengalami pembebasan dari dosa karena kehadiran Sang Mesias Juru Selamat. Nah, namun saudara-saudara, meskipun kedua nyanyian ini ada kesamaan, tetapi itu ada hal yang menarik, yang penting. Yang pertama, saudara-saudara, nyanyian ini diungkapkan oleh 2 orang yang secara status sosial berbeda. Ya. Satu adalah keturunan imam, seorang petinggi, katakanlah demikian ya,
kaum elit, masyarakat yang pada posisi yang tinggi, sedangkan yang satu adalah Maria, penduduk biasa, bahkan kaum wanita, ya, seorang wanita yang pada waktu itu di dalam budaya tidak diperhitungkan sebagai kelompok masyarakat yang cukup penting dibandingkan laki-laki, meskipun ada penghargaan terhadap wanita. Tetapi saudara-saudara, baik seorang imam, seorang pria, ataupun Maria, seorang masyarakat biasa, seorang wanita, mereka berdua melihat anugerah yang sama yang Tuhan berikan kepada umat manusia karena kehadiran Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat sedikit saja secara ringkas apa yang diungkapkan di dalam The Magnificat, nyanyian Maria ini, dan juga The Benedictus, nyanyian pujian Zakaria. Ya, kita melihat dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Saudara-saudara, ayat-ayat ini dimulai dengan pernyataan Maria bahwa jiwanya memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira. Jadi saudara-saudara, ketika Maria menerima suara atau perkataan malaikat, dia menerima itu sebagai sebuah kegembiraan dan dia melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang hadir. Ini yang penting. Saudara-saudara, pada waktu Natal, kita juga harus mempunyai perasaan dan keyakinan yang sama bahwa kita memuliakan Tuhan, jiwa kita dan hati kita bergembira, bersukacita karena Allah Juru Selamat kita. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Allah ini berturut-turut, saudara-saudara. Kalau membaca ayat 48, kita membaca bahwa ia telah memperhatikan. Ayat 51, ia memperhatikan. Kemudian dilanjutkan, memperlihatkan kuasanya, perbuatan tangannya, lalu mencerai-beraikan orang yang congkak. Jadi bukan hanya memperhatikan kelompok orang yang percaya, tetapi juga Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan cara mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Ayat 52, dia menurunkan orang yang berkuasa dan meninggikan orang yang rendah. Nah, saudara, sekali lagi ini tidak berbicara tentang konteks sosial atau revolusi kemerdekaan, ya, tetapi ini adalah menunjukkan kepada orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, menerima berita anugerah ini, sementara mereka yang congkak hatinya, yang merasa berkuasa, itu akan diturunkan. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi saudara-saudara, orang-orang kaya yang digambarkan di sini adalah orang-orang yang karena kekayaannya menganggap dirinya itu mampu melakukan apapun. Contoh di dalam kisah Natal misalnya, para imam, para ahli Taurat, Raja Herodes dan kelompok istana yang meskipun mendengar berita Natal tetapi mereka tidak mau datang. Sementara orang-orang miskin, orang lapar seperti para gembala dan Maria sendiri justru menyambut kedatangan Sang Mesias. Ia menolong, ayat 54, Israel dan mengingat rahmatnya. Jadi saudara-saudara, secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa kedatangan Sang Mesias itu merupakan kegembiraan dan sukacita karena dia memperhatikan orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ya. Tetapi mereka yang pongah, mereka yang merasa hidup di dalam dunia itu menjadi hal yang utama dan keduniawian ini menjadi sandaran hidup mereka, tidak mau bersandar dan percaya kepada janji Allah. Mereka akan dicerai-beraikan, akan direndahkan, akan dibinasakan. Itulah nyanyian Maria. Lalu kita melihat sekarang nyanyian Zakaria dengan nada yang hampir mirip, saudara-saudara. Nyanyian Zakaria The Benedictus ini ayat yang ke-68 ya. Kita melihat bahwa Zakaria juga memuji Allah. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi ada pujian ketika dia sadar bahwa Tuhan Allah sekarang menggenapkan janjinya yang dijanjikan sudah ribuan tahun, dan saat itulah janji Tuhan tergenapi. Maka Zakaria mengatakan ia melawat umatnya, membawa kelepasan. Dia menumbuhkan tanduk keselamatan dari keturunan Daud
Saudara, di dalam ilham roh, Zakaria mengingat nubuatan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 bahwa tanduk keselamatan kerajaan Daud yang selama-lamanya itu sudah dibawa, ditumbuhkan pada waktu itu. Dan dia melepaskan kita dari segala musuh kita. Saudara-saudara, ayat yang ke-71, yang menunjukkan rahmatnya, ayat yang ke-72, mengingat perjanjiannya. Ya, nadanya hampir sama. Jadi saudara-saudara, The Benedictus atau nyanyian Zakaria ini juga mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi. Ya, ditegaskan sudah digenapi, dan kita yang tadinya terkutuk karena dosa mengalami kelepasan. Ini adalah berita besar. Ini adalah berita paling besar. Janji Tuhan yang paling besar, sukacita dari Tuhan yang paling besar, kedamaian yang paling utama yang Tuhan nyatakan. Nah, melalui para saksi ini, Maria dan Zakaria, dan ketika mereka mengungkapkan nyanyian ini, maka saudara-saudara kita sekalian pada saat ini diteguhkan untuk sekali lagi percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang sudah digenapi, itu merupakan penggenapan janji keselamatan dari Allah. Maka kita saat ini, kita tinggal menerima anugerah Tuhan. Saudara, Natal adalah kita menerima anugerah. Kita menerima keselamatan dari hasil pekerjaan Tuhan sendiri, hasil inisiatif Tuhan sendiri, supaya kita yang terbelenggu oleh dosa, dibebaskan dari dosa. Tentu saja saudara-saudara, karena kita mengalami dan percaya kepada kuasa dan kebesaran dari kasih Tuhan, tentu kita juga harus hidup menyenangkan Tuhan. Kita juga hidup memuliakan Tuhan. Kita juga hidup memberi yang terbaik bagi Tuhan, seperti para Majus itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tentu saja demikian, saudara-saudara. Tetapi yang paling utama, kita sadar karena Tuhan bekerja bagi kita, bekerja untuk kita, saudara-saudara, memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal, maka kita harus memuliakan Dia, harus memuji Dia di dalam sepanjang hidup kita. Itulah berita sukacita Natal. Dan sukacita Natal yang utama ini, yang rohani ini, berbeda dengan sukacita Natal yang digembar-gemborkan oleh para artis di dalam nyanyian, di dalam film, saudara-saudara, yang bicara tentang kegembiraan keluarga misalkan, ya. Lalu mereka mengatakan happy holiday, atau nyanyian-nyanyian musim Natal, White Christmas, apalagi Happy Christmas, ya, I'll be home, a Merry Christmas, dan lain sebagainya, saudara-saudara, yang memang secara perasaan musikal kita mungkin sangat indah. Saya sangat suka lagu-lagu Natal, saudara, tetapi sebetulnya itu lebih bercerita tentang hal-hal duniawi. Jangan melupakan inti dari kisah Natal yang sesungguhnya, saudara-saudara, yaitu kehadiran Sang Mesias sendiri yang membawa kita sehingga kita mengalami kebebasan dari kutuk dosa, sehingga kita boleh diselamatkan. Itu yang penting, yang utama. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti sungguh-sungguh makna Natal yang berarti bagi kami. Natal yang rohani, Natal yang membawa kami kepada kebebasan dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, karena Engkaulah Sang Pendamai, Engkaulah Juru Selamat yang membawa kami kepada kehidupan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkatilah semua pendengar atau saudara-saudara yang mengikuti PAE ini, sehingga mereka pun beroleh sukacita Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.